MotoGP dimanjakan dengan aksi spektakuler di atas lintasan. Here they come, Dylan. Oh, it looks one way and Ross is the other way. Engine limiters on. Satu yang menarik perhatian adalah aksi saling salip dan momen pebalap melibas tikungan. Rossi's got it nailed. He's out on that factory Yamaha. Marquez, no surprise. The first thing he does is... Tentunya yang paling tidak disukai para pebalap adalah crash. Terjatuh merupakan momok paling menakutkan. What? So there's what happened there. Oh my god! Oh my god! Terjadinya crash bisa berasal dari berbagai faktor. Dari gaya kemudi rider, cuaca, maupun karakter sirkuit. He's walking away gingerly from that. Nah, teknik corner kali ini, tim Trans 7 sudah merangkum beberapa sirkuit yang dianggap paling menakutkan. Oh, huge high side. Apa sajakah itu? Langsung saja, silakan Bung Joni. We've got a red flag. So, oh, blimey, O'Reilly. What? So there's... Nah, ini kita mau ngebahas tentang scary circuit. Bener Scary, nggak? betul. Kenapa scary? Tapi iya sih, kalau Assen tuh sebenarnya salah satu sirkuit favorit aku, Mas Joni. Betul. Tapi Mas Joni ini ternyata sudah memberikan kepada kita beberapa pilihan sirkuit-sirkuit yang katanya scary. Salah satunya Assen yang pertama. Assen, iya. Assen tuh kalau nggak salah, GP Mania ini adalah sirkuit yang street circuit. Jalan raya. Awalnya gitu ya? Betul, dan ini sempat panjangnya 7 km lebih, kemudian atas faktor safety diubah sampai kemudian akhirnya pihak dari Assen sendiri diperpendek menjadi 4 km. Tapi tetap ada bagian yang sangat menarik dan kerap membahayakan, yaitu di Chicane terakhir. Bagaimana kita ingat di 2018 insiden yang melibatkan seorang Marc Marquez dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi sampai keluar dan tidak hanya itu, di kelas Moto3 pun agak kesulitan hingga melibas, dan ini yang membuat pembalap-pembalap agak sedikit memberi tanda petik scary di bagian Chicane Assen. Oke, itu Assen ya. Terus ada lagi Catalunya. Catalunya ini sebenarnya kalau kita ingat banyak banget fight-fight yang seru banget di Catalunya. Iya. Tapi bagian yang scary-nya tuh di mana sih? ya, kalau kita ingat adalah di kejadian di 2016 di mana yang merenggut nyawa Louis Salom. Ini sebenarnya di tikungan 10, 11 ketemu 12. Ini karena faktor kejadiannya adalah Salom terlempar duluan, kemudian motornya menghempas. Ini efek dari kurang lebarnya run off. Dan waktu itu run off-nya tuh sebenarnya kan disarankan bisa pakai gravel, cuman karena takutnya ntar melompat atau apa, maka dibuat aspal. Tapi atas insiden kejadian Louis Salom yang meninggal di 2016, makanya diperbaiki lagi sampai memakan bagian grandstand sehingga run off-nya lebih panjang. Oke. Nah, ada satu lagi yang kemarin kalau misalnya GP Mania mengikuti info-info yang beredar di berita, di sosial media gitu ya, yang lagi hangat diperbincangkan adalah Red Bull Ring. Betul. Nah, ini tuh katanya kan di turn 2 ya? Dua dibikin ya? Chicane, cuman ini kan insidennya tuh terlalu high speed, kemudian masuk ke 3, terjadi tabrakan. Bagaimana kita ingat ada waktu itu si Lorenzo Savadori dengan Dani Pedrosa, kemudian juga Bastian ini di Moto3, akhirnya diperlambat kecepatannya dengan membuat Chicane yang alih-alih kayak ini, kayak nah iya, tapi kan bentuknya tuh agak aneh gitu kan, bentuknya agak segitiga. Betul. Karena memang sebetulnya Herman Tilke ini yang membuat revisi sirkuit ulang Red Bull Ring ini ya. Betul. Nah, memang karena kita ingat-ingat nih waktu 2020 ini ada kejadian yang kita lagi siaran, John. Betul. Ya ingat gak sih? Iya. Jadi pas waktu itu kejadian Zarco dan Morbidelli motornya itu, nah itu kejadian memang di turn 2. Betul. Nah, kebetulan memang Valentino Rossi sama Viñales udah masuk ke tikungan 3. Nah, motornya hampir menghantam mereka berdua gitu ya. Rossi sampai pikirnya, wah ada helikopter lewat nih, padahal itu. Itu motor, aduh tuh benar-benar tinggal sedikit lagi. Tapi nggak tahu, ini singkat aja menurut Joni dengan revisi yang dibuat oleh Herman Tilke dengan Chicane yang baru ini, sebetulnya apakah benar akan menambah faktor aman jadi nggak terlalu scary lagi sirkuitnya atau gimana? Setidaknya sih akan mengurangi kecepatan motor sehingga pada saat masuk tikungan ketiga tidak sampai istilahnya berebut masuk. Jadi mesti akan ada pengurangan kecepatan sehingga masuk ke tikungan jauh lebih smooth dan lebih aman. Meskipun aku nggak tahu sih cara beloknya gimana, karena ini kan cuma untuk kelas MotoGP aja. Untuk F1 tetap pakai layout yang lama. Betul, ya? yang nggak ada Chicane-nya.
Iya, iya. Chicken ya, bukan chicken. Itu ayam, lapar dong. Jangan mentang-mentang udah mau sahur soalnya nih Mas Joni. Terima kasih banyak Mas Joni. Sama-sama, Informasi tentang Scary Circuit jangan kemana-mana. GP Mania kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.